orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Saya ya, karena memang saya mendidik mental saya itu bukan mental kerupuk. Kalau saya pengen sesuatu, maka saya langsung ngomong sama benda itu dan ngomong sama Allah. Terutama ngomong sama dalam bentuk doa. Contoh, saya pernah pengen beli jam. Saya pernah cerita ini. Jam itu sekitar 5 tahun lalu saya pernah pengen beli dan untuk saya harganya lumayan. Saat itu gitu kan. Saya lihat jam itu harganya berapa juta gitu kan. Tapi saya pengen gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Begitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada setahun jam itu bisa saya beli. Begitu terus. Jadi kalau kita gini, orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Makanya Nabi katakan apa? Kalau udah bicara doa, doa itu jangan tanggung-tanggung gitu kan. Saya tanya dan jujur aja jawab. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah berikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan pada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf atau Tolha atau Zubair sehingga saya bisa bersodakoh seperti sodakohnya mereka. Pernah doa kayak begitu? Akhirnya kan di rumah kayak begini aja kan? Doa aja takut gitu kan. Apalagi ada satu, ini joke saya aja gitu kan. Diajakin kaya misalkan gitu kan, diajakin kaya gitu kan, luar biasa takut. Maaf dok, gak bisa. Nenek saya miskin, kakek saya miskin, ini contoh aja ya. Orang tua saya miskin, kalau saya kaya ini merusak tataran kemiskinan keluarga saya gitu. Contoh aja, joke aja. Ya, kenapa bisa begitu? Makanya kalau bicara doa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apa mahalnya kacang almond bagi Allah gitu. Ya mungkin boleh saya katakan dulu juga saya enggak beli kacang almond, katanya mikir juga tanda kutip, bukan saya mengatakan mahal, bukan. Tapi saya mikir buat apa, tapi sekarang akhirnya kacang almond itu terus datang ke rumah saya hampir tiap saat gitu kan, ada orang kirim segala macam gitu loh. Kurma, sekarang saya nggak beli kurma, dikirimin terus kurma gitu kan. Gara-gara apa? Mungkin saya pikir gara-gara saya mempromosikan produknya Allah gitu kan. Nggak habis-habis loh. Kurma, rutop segala macam dikirimin terus gitu kan. Saya bilang, bahkan saya ada beberapa toko itu saya bilang tolong jangan kirim lagi ke saya bilang saya mau bayar. Karena saya bukan mental gratisan saya bilang. Saya nggak mau, kalau mau kasih diskon silakan tapi jangan kirim terus. Saya bilang saya nggak enak, saya nggak mau hutang budi sama Anda saya bilang. Ada toko tuh saya bilang dia minta alamat. Saya nggak mau. Jangan kirim dan jangan minta endorse sama saya karena saya nggak akan bawa endorse saya bilang. Gitu loh. Jadi almond murah nggak? Murahnya jangan nangis gitu. Santai aja lah. Murah gitu kan. Murah. Mau berapa kilo gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang hari ini lisan kita, mata kita masih bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang dihamparkan di atas segala penjuru langit dan bumi ini. Segala puji bagi Allah yang jantung Anda, jantung saya, paru Anda semua berjalan berdetak tanpa kita perintahkan. Bahkan makanan yang masuk ke dalam mulut kita pun ketika sampai ke tenggorokan pun sudah tiada kuasa kita lagi di sana. Semua Allah yang kendalikan. Semua Allah yang urus, semua Allah yang mengontrolnya. Maka alhamdulillah adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang sangat pantas kita ucapkan dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Karena kalau kita hitung juga nikmat yang Allah berikan gak bakal kita bisa menghitungnya. Tapi luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak kesalahan, maksiat yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan. Kalaulah umur seseorang itu Bapak sekalian 70 tahun dan 70 tahun itu dia diwafatkan Allah
dan 69 tahun 363 harinya dia bermaksiat kepada Allah. Lalu pada usia 69 tahun 364 hari dia bertaubat, taubatan nasuha, dan pada tahun ke-70-nya atau 69 tahun 365 hari dia mati, maka Allah ampuni semua dosanya. Kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah SAW, sebab umatnya Nabi Musa kalau mereka melakukan kesalahan atau dosa maka hukumannya adalah mereka harus membunuh dirinya. Begitu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka hari-hari kita adalah hari-hari di mana kita berpikir bagaimana pertemuan dengan Allah menjadi pertemuan yang sangat indah. Bagaimana nanti kita bisa bertemu menghadap Allah dalam kondisi yang baik. Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jika seseorang itu setiap harinya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Nabi SAW sampaikan bahwa seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalaulah hari-harinya penuh dengan keburukan, maka dia juga akan mati dengan keburukan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita semua, khususnya di akhir zaman seperti ini. Karena di akhir zaman seperti ini, Bapak sekalian, ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Luar biasa fitnahnya. Bahkan terakhir Anda mungkin baca di Jogja ada seorang doktor yang membuat tesis doktoral tentang zina atau seks di luar nikah seperti itu, yang kata dia bagus. Ya. Maka kita perlu bercermin ya, atau melihat diri kita selama ini, khususnya secara keimanan seperti apa. Karena mungkin ada banyak orang yang mereka kursusnya udah begitu luar biasa banyak, training yang sudah begitu luar biasa banyak, pengalaman sudah luar biasa banyak, tapi cara mensolatkan jenazah bapaknya dia tidak paham. Ya, cara tayamum tidak paham. Ya. Atau mungkin ada orang saat ini ya, mudah-mudahan bukan kita di sini, yang bisa luar biasa menangis ketika mendengarkan musik-musik yang melo-melo ya, dengan instrumen yang mendayu-dayu, tapi tidak sedikit pun atau tidak setetes pun air mata mengalir menetes ketika Al-Quran dibacakan. Itu musibah kalau bagi saya. Ya, maka kita minta kepada Allah agar kita di akhir zaman atau di akhir-akhir usia kita seperti ini, agar diwafatkan dalam keadaan beriman, Islam, dan husnul khotimah. Ada 3 doa yang disunahkan atau diajarkan Nabi SAW ketika kita membaca atau kita sujud. Allahumma inni as'aluka rizqan taubatan nasuha. Ya Allah, berikan aku rizki untuk bertaubat. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau ada orang mati lalu kita mengatakan semoga husnul khotimah, ya enggak tepat sebenarnya. Karena husnul khotimah itu perjalanan hidupnya. Kalau dia baik hidupnya, dia pasti matinya baik. Jadi kalau orangnya jelek selama ini, misalkan kita kenal ya orangnya banyak melakukan keburukan-keburukan, maka bisa jadi kemungkinan besar matinya buruk kecuali dia bertobat. Ya. Jadi kalau ada orang mati kita doakan husnul khotimah agak kurang pas gitu ya. Jadi husnul khotimah itu sebuah perjalanan yang kita set up untuk kita matinya kayak begitu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah Allahumma amitsni alal Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Baik, dan salat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita.